tahu ya, kita semua sudah tahu bahwa soal pendidikan itu ada 3 komponen penting di dalam pendidikan itu, yaitu kita soal guru, tenaga pendidik, peserta didik, terus kemudian metodologi pendidikan itu yang kemudian turun menjadi kurikulum, dan plus infrastruktur pendidikan ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan guru juga boleh nanti langsung intervensi, tanya langsung kalau ada berkaitan dengan urusan guru atau berkaitan dengan infrastruktur pendidikan atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekarang hari-hari ini kan juga banyak kami diskusi juga di kementerian dengan kementerian di Komisi 10 yang berkaitan dengan kurikulum, penerapan kurikulum di daerah ini, karena ada 3 jenis kurikulum sekarang yang dipraktekkan atau diberikan kemungkinan untuk dilaksanakan, yang seringkali dibawa menjadi pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu silakan juga, tapi saya ingin menyampaikan khusus menyangkut PIP dulu, menyangkut kepentingan peserta didik pada kesempatan ini. Jadi tahun ini itu kita dapat beasiswa untuk kuota untuk PIP ini, jumlahnya yang sudah dapat kuota itu ada 35.000. Dari 35.000 itu 25.000 sudah di SK-kan dan nanti kita bagi pada periode pertama ini. Nanti masih ada 10.000 lagi yang sisa untuk masuk ke periode kedua nanti bulan September. Nah itu untuk seluruh dapil, seluruh daerah pemilihan dari kemarin saya sudah di Lembata, 2 hari lalu di Lembata, kemarin di Baibera, di Nasa juga, karena di Kabupaten Sekian ada 2 titik. Itu ada 25.000 yang nanti periode pertama. Tapi tahun ini sendiri sebenarnya kita dapat lebih dari 35.000, karena banyak yang Bapak Ibu guru sudah mendeteksi di lapangan. Tahun lalu mereka dapat melalui jalur aspirasi, yang siswa-siswa kita dapat melalui jalur aspirasi itu data mereka diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian dimasukkan di dalam PIP jalur reguler. Ya mereka sudah dapat. Jadi mereka tahun ini tidak dapat lagi melalui jalur aspirasi, tapi mereka masuk di dalam jalur reguler. Karena ada 2 jalur PIP ini, jalur reguler dan jalur aspirasi. Karena dari tahun ke tahun, sejak tahun 2018 ya, baru kita pertama kali baru PIP waktu itu saya dapat 3.000. Itu tingkat penyerapan yang saya selalu salurkan melalui aspirasi paling bagus. Jadi karena paling bagus, jadi kemudian justru data yang punya saya itu data dari aspirasi itu justru diambil oleh kementerian. Jadi yang penting kan ya saudara-saudara kita sini dapat. Dia dapat dari reguler, tapi ya yang penting mereka dapat, dan itu ya buat saya dapat gantinya lagi dari kalau tahun lalu itu 35.000, sekarang sekitar 50 ribuan dan dapat beasiswa untuk PIP, aspirasi dan reguler yang plus dari saya. Nah, saya ingin juga bicara hari ini yang berkaitan dengan reguler. Bagaimana proses reguler ini? Beasiswa reguler ini kita usulkan karena memang saya tahu banyak sekali sebenarnya banyak beasiswa ini. Karena tahun ini total anggaran untuk beasiswa itu ada 17 triliun di APBN kita, memang untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk NTT itu yang saya perhatikan tidak maksimal. Kita tidak dapat beasiswa itu tidak maksimal. Dalam arti sebenarnya masih banyak anak-anak yang membutuhkan beasiswa, tapi itu tidak dapat. Itu belum dapat beasiswa. Ini karena soal bagaimana kita mengajukan usulan tersebut. Nah, karena memang tadi Pak Bupati juga singgung, ya pendidikan itu sebagai dasar. Kalau kita bilang negara mau maju, itu pendidikan harus maju. Sehingga memang di
program pemerintahan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, sumber daya manusia itu ditempatkan di posisi pertama. Di posisi pertama. Posisi pertama di dalam skala prioritas. Di dalam skala prioritas, kita ingat dulu waktu Pak Jokowi pidato ketika dia dilantik, itu dia sebutkan ada 6 prioritas atau 5 prioritas, soal pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, terus kemudian reformasi birokrasi dan aparatur negara, transformasi ekonomi. Ada 5 poin yang tapi sumber daya manusia itu di tempat pertama sebagai prioritas. Dan kalau kita bicara sumber daya manusia, karena kita bicara soal pendidikan, setuju ya? Kita bicara soal sumber daya manusia, kita bicara soal pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu 3 komponen tadi plus infrastrukturnya. Dan di dalam 3 komponen ini, salah satu titik beratnya adalah pada peserta didik. Ya, di samping kalau guru tadi soal PKK kemarin kita sudah lihat, tapi soal peserta didik. Nah, di soal peserta didik ini ada satu hal yang masih menjadi ganjalan untuk, kalau kita bilang mau kita bersaing secara global, secara nasional, kan kita maunya di dalam situasi ya orang bilang globalisasi, dunia yang makin mengglobal seperti ini, anak-anak Indonesia itu, generasi muda itu bisa bersaing tidak hanya dalam negeri tapi juga bisa bersaing keluar. Tapi kenyataannya salah satu kendala yang kita hadapi adalah kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan lama belajar siswa. Lama belajar siswa di Indonesia itu masih sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun, itu sampai 8 tahun. Sementara kita mentargetkan wajib belajar itu berapa tahun? 9. Ya, sekarang kita mau naik ke 12 tahun. Kalau 9 tahun itu lagi lulus SMP. Terus saya lulus SMP kayak bersaing. Kita kasih bantu sekali ya. Orang kota dan pasnya. Sampai nanti global. Saya pemerintah mau menaikkan sampai 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. SMPK. Wajib belajar 12 tahun. Ya, kita dengan pemerintah supaya berani menaikkan 12 tahun. Tapi konsekuensinya harus menyediakan anggaran, harus didukung oleh anggaran. Dan salah satu anggaran yang harus kita